Welcome to Sarabit. Halo everyone, aku Rian. By the way, kalian tahu kan, banyak orang yang pastinya pengen mencapai goals sukses dan hidup bahagia. Tapi untuk sampai di posisi itu bukanlah hal yang mudah, apalagi seperti yang kalian ketahui, para anak muda zaman sekarang kerjanya cuma bisa rebahan, males-malesan, dan scroll sosial media. Juga perlu kalian ketahui, untuk mencapai goals sukses dan hidup bahagia, tidaklah instan, perlu usaha, proses, dan kesabaran. Bagaimana kalian mau mencapai goals sukses dan hidup bahagia, sedangkan kalian tahu untuk mencapai itu bukanlah hal yang mudah? Kalau kalian pengen mencapai goals sukses dan hidup bahagia, apa sih yang harus kalian lakukan? Tentunya dengan self-development, yaitu meningkatkan kualitas diri. Apakah kalian tahu apa itu self-development? Self-development adalah cara yang dilakukan untuk mengembangkan kesadaran diri, self-awareness, potensi diri, keterampilan, dan kemampuan. Mengembangkan potensi diri memang bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, namun ada waktu-waktu terbaiknya juga. Usia mahasiswa tingkat sarjana hingga masa-masa awal kelulusan kuliah sarjana adalah waktu yang tepat untuk giat mengembangkan diri demi memaksimalkan potensi dalam diri terkait karir dan pekerjaan. Dalam pengembangan potensi diri, yang dikembangkan adalah yang positif, sedangkan yang negatif justru harus dicegah dan dihambat agar tidak berkembang. Potensi merupakan salah satu pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ada beberapa potensi yang bisa kalian kembangkan, yaitu potensi fisik, potensi ketahan malangan, potensi mental intelektual atau EQ, potensi sosial emosional, dan potensi spiritual. Sedikit penjelasan mengenai potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, potensi fisik. Potensi fisik atau kecerdasan fisik menyangkut kekuatan, kebugaran otot sekaligus kekuatan dan kebugaran otak dan mental. Orang yang seimbang fisik dan mentalnya memiliki tubuh yang ideal serta otak yang cerdas. Kecerdasan fisik atau PQ juga dianggap sebagai dasar dan elemen IQ dan EQ. Yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah, membuat perencanaan, membuat karya ilmiah atau karya tulis, dan lain sebagainya. Aspek potensi ini IQ, taraf kecerdasan, daya neologika. Aspek potensi ini IQ, taraf kecerdasan, daya nalar atau logika, berpikir, daya mengingat, daya antisipasi, kemampuan memahami konsep bahasa, kemampuan memahami konsep hitungan, kemampuan analisa sintesa, daya bayang ruang, dan kreativitas. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Potensi sosial emosional sering juga disebut emotional intelligence atau EI. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah emosional dan sosial, seperti mengendalikan amarah, membina dan mempertahankan relasi dengan orang lain, bertanggung jawab, merealisasikan motivasi prestasinya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi antara lain: 1. Kurang tidur. 2. Pekerjaan belum terselesaikan. 3. Ada problem pribadi. 4. Sedang stres. 5. Kurang sehat atau sedang sakit. 6. Dikejar waktu atau terburu-buru. 7. Lagi jengkel, dan lainnya. Yang keempat, yaitu potensi spiritual. Kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar, bukan hanya mengetahui nilai tetapi juga menemukan nilai. Kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi penghayatan ketuhanan. Dimensi spiritual seseorang, titik sentral pribadinya, merupakan komitmen individual terhadap sistem nilainya
Yang menjadi dasar atau landasan yang kuat bagi seseorang pemimpin adanya kekuatan spiritual dalam dirinya yang dapat mengendalikan emosinya. Dan yang terakhir atau kelima yaitu potensi advertisi intelligent atau ketahan malangan. Kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. Dalam hal ini tidak mudah menyerah menghadapi setiap kesulitan hidup. Ketahanan atau daya tahan seseorang ketika menghadapi masalah merupakan ketahan malangan atau potensi advertisi intelijen. Ciri orang yang memiliki potensi advertisi intelijen atau ketahan malangan: menerima kekurangan dan kelebihan diri, memahami potensi dan perbedaan orang lain, memiliki rasa humor tinggi, menerima kritik dengan lapang dada, memiliki kemampuan bersikap sesuai falsafah hidup, tidak mudah merasa bersalah dan menyerah. Menempatkan diri sebagai manusia yang bernilai dengan rasa syukur terhadap Tuhan. Rata-rata orang yang sudah mencapai goal sukses dan hidup bahagia pasti pernah mengalami titik terendah, gagal, tidak dihargai, hingga diremehkan orang lain. Tapi itu adalah proses yang akan dilalui. Banyak orang yang berputus asa saat pertama kali dihadapkan dengan masalah. Padahal ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama adalah analisis situasi dengan mengidentifikasi masalah, memilah masalah, dan memprioritaskan masalah. Yang kedua ada analisis penyebab dengan mengidentifikasi penyebab dan menentukan penyebab utama. Dan yang ketiga analisis keputusan dengan mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik atau keputusan. Dan yang terakhir atau keempat yaitu analisis implementasi dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, menentukan tindakan pencegahan, menyusun dan melaksanakan rencana tindakan. Ada juga beberapa soft skill yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang pertama, kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga, komunikasi atau communication. Yang keempat, berpikir kritis atau critical thinking. Yang kelima, menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang keenam, menyelesaikan konflik atau conflict resolution. Yang ketujuh, manajemen waktu atau time management. Yang kedelapan, keterampilan manajemen atau management skill. Yang kesembilan, keterampilan berbisnis atau business skill. Yang kesepuluh, negosiasi atau negotiation. Yang kesebelas, kerjasama atau teamwork. Yang kedua belas, bekerja di bawah tekanan atau working under pressure. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu mengatasi individu yang sulit atau handling difficult people. Jadilah seperti pohon kurma, rintangan bukanlah hambatan. Ketika biji kurma ditanam, para petani meletakkan batu di atasnya. Apa itu menghambat pertumbuhannya? Tentu tidak. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal tersebut membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah akarnya menjadi kuat maksimal, barulah biji kurma itu bertumbuh ke atas dengan perjuangan keras pula, dan bisa membuat batu tersebut jadi terguling atau bahkan pecah. Pohon kurma dari batang sampai buahnya semua bermanfaat. Daunnya tak gugur meski di musim kemarau. Ia berbuah manis ketika tumbuh di tempat-tempat tandus. Seorang mukmin akan memberi warna teguh dengan pendiriannya, sehingga lingkungannya pun semakin hari bisa ia warnai. Dari pohon kurma kita dapat belajar, semakin sering kita menghadapi dan menyelesaikan masalah, maka kita akan semakin tumbuh dan berkembang, yaitu dapat menjadi kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Yusun, sekian dari aku Rian, terima kasih.